lagi ke podcast Bilik Mandiri. Kali ini podcast edisi ke-8 dan podcast terakhir di tahun 2023. Di sini saya Aristia akan membantu podcast yang bertopik mahasiswa mampu memanajemen waktu antara kuliah dengan berwirausaha. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo Sobat Mandiri, kenalin nih, aku Putu Wahyu Mira Prisya Putri, biasa dipanggil Mira. Di Politeknik Negeri Bali, aku kelas 3A, jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial. Dan hobiku nggak penting-penting amat sih ya, tapi hobiku itu mendaki. Kali aja mau mendaki bareng, boleh kontak Mira. Terima kasih Mira. Sama-sama. Dan makasih juga udah mau hadir dan menjadi narasumber di podcast kali ini. Sebelumnya, terkait dengan topik yang kita angkat nih, aku kan dengar-dengar kamu itu anggota MPM dan juga owner dari sebuah store online buket bunga yang bernama Ara Floris Bali. Apa itu benar? Yap, benar. Oke, kalau boleh tahu nih, kamu udah mulai Ara Floris ini dari kapan? Oke, Ara Floris Bali ini dimulai dari awal kelas 3 SMK. Kalau kelas 3 SMA berarti masih masa-masa pandemi gitu ya? Benar. Atau kamu ini mulai Ara Floris ini gara-gara kayak kamu gabut di rumah karena corona dan memutuskan untuk buka store online bunga? Bukan. Ini karena tugas SMK awalnya. Jadi Ara Floris ini asal mulanya cuma dari tugas, bukan kayak niat gitu ya, Bang? Iya, benar, tugas. Oh, aku baru tahu kalau terkait dengan MPM nih ya. Iya. Kalau boleh aku tahu, sejak kapan sih kamu masuk MPM? Dari awal semester 1. Awal semester. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan kalau untuk mahasiswa baru nih, kayaknya belum umum deh untuk MPM. Biasanya mereka lebih sering mendengar BEM. Kamu tahu tentang MPM ini dari mana? Wah, itu boleh cerita sedikit nih? Boleh. Oke, jadi awalnya itu kan saya mau ikut fungsi UKM Jepang. Terus di sana mungkin karena saya kirim sertif-sertif saya yang pas SMK nih kan, mungkin di sana kakaknya tertarik kalau jadi saya masuk ke MPM. Tapi sebelum dari itu, niat awal saya mau masuk HM Jaknang sih. Iya, cuma nanti malamnya ada yang chat saya disuruh untuk besoknya nih ikut wawancara OR MPM. Dan dari malam itu baru belajar MPM total. Ini akibat kemarin PKKMB tidur. Oke, nggak tahu MPM kan? Kalau boleh tahu nih ya, kan kamu berarti dari SMK ke SMK itu langsung ikut MPM. Otomatis kan ada perubahan dalam hidupmu. Iya. Boleh cerita nggak apa sih perubahan dari pas kamu SMK dan masuk kuliah langsung menjabat di MPM? Kalau perbedaan sih cuma di relasi teman-teman aja, relasi sekitar itu semakin luas jangkauannya. Karena kalau misalnya SMK masuk OSIS nggak seluas di kuliah tuh. Berarti MPM ini membuatmu lebih banyak relasi di luar. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih kan MPM di Politeknik Negeri Bali ini kan cukup besar ya. Gimana sih rasanya kayak bergabung di sebuah organisasi besar di kampus ini? Perasaan yang pertama itu bangga bisa gabung sama orang-orang hebat di MPM. Senang juga, saya juga lebih ke beruntung karena benar-benar banyak pengalaman yang saya dapat di organisasi ini. Kalau aku nanya kayak gini, kan kalau kamu pernah nggak sih membayangkan masuk ke organisasi besar di kampus ini? Karena kan sebelumnya yang terkenal itu biasanya BEM gitu. Ya. Pernah nggak sih membayangkan untuk masuk MPM? Sama sekali tidak. Jadi kayak baru masuk ke kampus, udah langsung kayak ditawarin untuk jadi MPM gitu ya? Iya, seperti itu aslinya. Kalau boleh tahu nih ya, selain menjabat di MPM dan mengurus bisnismu, kamu ada kegiatan apa lagi sih yang masih di sekitaran lingkup kampus lah? Oke,
Kalau misalnya pas semester 1 semester 2 saya pernah jadi di kelas. Selepas itu mungkin ikut kegiatan apa aja. Itu aja untuk dalam kampus. Nah, kalau boleh tahu UKM-nya UKM apa? Awalnya UKM Kesda, kesenian daerah. Iya. Kalau kegiatan di luar kampus yang kamu ikuti apa aja ya? Yang pertama saya pernah masuk girl band Bali yang cover dari JKT48, itu namanya NTR48 Bali. Selain itu juga saya sering gabung ke organisasi yang sering kasih makanan ke hewan-hewan liar di pantai, kayak anjing, kucing, kayak gitu. Oh, berarti kayak sering ikut kegiatan sosial itu ya? Iya. Terkait dengan girl band yang kakak bilang, seperti itu pernah tampil di Poltek ya? Iya, pernah. Di dalam acara apa sih kak? Yang pertama di acara administrasi bisnis ya, semua saya lupa nama acaranya. Kalau yang kedua pas acara UKM Jepang. Iya. Kan tadi kakak sempat bilang kalau hobi kakak itu mendaki. Kenapa kakak bisa masuk ke girl band ini gitu loh? Selain mendaki, hobi saya juga menari Bali, menari modern, dan kebetulan juga direkrutkan oleh perusahaan tersebut ya. Ya udah, bisa gabung malah keterusan. Berarti kakak ikut ini tuh ditawarkan, bukan yang kayak mengajukan interview. Iya, tawarkan. Kalau boleh tahu nih, dengan padatnya kegiatan kakak nih, kakak masih ada waktu nggak yang kayak untuk ngobrol sama keluarga atau sekedar cerita-cerita, nanya kabar itu masih sempet nggak kak? Masih. Itu wajib. Gak boleh absen. Kayak pernah nggak sih kayak keluarga kakak bilang kayak kamu terlalu banyak kegiatan, kamu tuh bisa sakit, capek, gimana kayak keluarga kamu melarang gitu? Sering. Cuman karena mama saya udah, ini anak emang udah kedemenan kayak ini gitu kan, ya dikasih aja, jadi paling diingetin makan atau lebih ke dikasih asupan vitamin, makan didukungnya kayak gitu. Berarti orang tua tetap mensupport banyaknya kegiatan ini. Sangat mensupport. Kan kakak itu kuliah di PNB. Selain itu juga ada usaha. Kakak bisa nggak ngasih motivasi ke orang-orang yang kayak ingin mulai usaha tapi takut karena kayak takut nanti kebentur sama kegiatan, takut kebentur sama jam kuliah. Kakak ada nggak sih motivasi untuk mereka gitu? Oke, motivasi dari saya itu lebih ke jangan punya rasa takut. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan punya pikiran yang buruk. Selalu pikir, aku pasti bisa ngelakuin ini. Kayak gitu. Tekad juga yang kuat harus motivasi saya. Kan di semua kegiatan itu kan kita tahu MPM itu juga punya proker ya kak ya. Pernah nggak sih kayak orderan kakak lagi banyak, habis itu juga ada proker yang harus kakak jalani karena kakak ada tugas di sana. Gimana sih cara kakak mengatasi itu? Oke, contoh untuk hari ini ya, orderan bener-bener wah gitu kan. Lebih ke kerja sama tim sih kak, kalau misalnya untuk masalah orderan. Jadi kalau misalnya sudah jam saya untuk ke organisasi, langsung saya lanjut ke organisasi dan tim saya lanjutin. Dan saya selalu koordinasi lewat handphone biasanya. Berarti sekarang usaha kakak ini sudah tidak kakak jalankan sendiri berarti ya? Sekarang udah tim. Sudah ada tim. Iya. Di umur kakak yang sekarang berarti kakak sudah bisa membantu orang dengan memberi mereka lapangan pekerjaan. Benar. Sebuah kegiatan yang positif dan ya untuk mahasiswa itu sangat hebat karena bisa membantu ekonomi orang lain seperti itu. Kalau semisal kak ya, kakak kan gimana ya bilang, kakak kan bisa kayak berhenti atau istirahat sebentar nih. Kakak itu lebih memilih kayak istirahatnya itu tetap untuk kegiatan atau kayak milih untuk bareng keluarga gitu sih kak? Healing bareng keluarga. Bareng keluarga. Biar nggak gila. Kalau
healing bareng keluarga itu biasanya kakak suka kemana, kayak makan bareng atau kemana gitu, ke pantai? Kalau sama keluarga lebih ke makan malam bareng setiap hari. Itu benar-benar ngehilangin penat. Kalau misalnya dapat waktu singkat kan, kalau jalan-jalan sama keluarga kan jarang banget, bisa lebih ke sendiri sih, lebih banget. Berarti kakak juga suka menjelajah kayak Bali gitu ya, kayak Iya, motoran sendiri, pergi sendiri. Wah, suka banget. sangat mandiri ya kakak ya. Kalau semisal nanti suatu saat nanti ada orang yang mengikuti jejak kakak, yang kayak dia berani mulai usaha dan ikut organisasi besar seperti kakak, kakak mau ngomong apa sih ke dia, kayak mau kasih semangat gitu ke dia? Oke, yang pertama semangat terus. Yang kedua jangan lupa berdoa. Itu penting kali berdoa setiap kita ngelakuin kegiatan. Yang ketiga, sesibuk apapun kalian nanti jangan lupa orang tua. Itu juga sedikit tidaknya tanyakan kabar, perhatikan juga mereka. Jadi kayak meskipun kegiatan kalian itu padat, tapi kalian tetap harus menjalani komunikasi dengan orang tua. Iya benar, itu penting banget. Kalau aku nanya nih, berapa sih kakak bisa kayak kasih porsi untuk bisnis kakak, habis itu untuk orang tua dan organisasi, berapa sih porsinya kak? Ini pas awal saya direkrut nih, saya jawab keluarga 60, bisnis 20, organisasi 20. Berarti sesibuk apapun kakak akan tetap mengutamakan orang tua, keluarga, seperti ya. Wah, kayaknya kita seru sekali ya ngobrol tentang kehidupan Kak Mira di sini, yang kayak sudah di usia muda, dia itu sudah bisa membantu ekonomi orang dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Kayak seorang mahasiswa yang umurnya mungkin masih sangat muda, tapi sudah bisa mencapai hal yang seperti ini, itu kayak sangat luar biasa. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Mira karena telah bersedia datang dan menjadi narasumber dan memberikan motivasi-motivasi kepada orang-orang di luar sana. Di sini saya tutup podcast ini. Mungkin ada kata-kata dari Kak Mira untuk orang-orang biar semangat gitu, kayak meskipun dia nggak ada kegiatan kayak kakak tuh, kayak dia kan sekarang banyak kayak orang-orang yang dikit-dikit bilang capek, padahal cuma kayak kuliah. Ada nggak sih semangat untuk mereka gitu loh? Jujur ya, saya juga dikit-dikit bilang capek, dikit-dikit bilang nyerah nih, itu wajar. Cuma jangan sampai berhenti di titik itu gitu. Tetap aja jalanin bawa seperti arus air gitu. Pasti nanti ujung-ujungnya, ih gila aku udah bisa sukses ini loh, ih gila aku udah bisa sampai sini loh, kayak gitu. Jangan pernah berhenti, nyerah boleh, berhenti jangan. Terima kasih Kak Mira atas motivasinya. Ya. Dan untuk semua pendengar podcast Bilik Mandiri, sekian podcast dari kami. Terima kasih telah menyaksikan podcast Mandiri edisi ke-8 dan juga edisi terakhir tahun 2023. Sampai jumpa di edisi berikutnya tahun 2024. Terima kasih. Dadah.